Tidak ada pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah. Yang saya hormati Ustazah Ari selaku wali kelas dari kelas 7E, yang saya hormati Ayah Handa dan Ibunda dari Ananda yang alhamdulillah pada hari ini beliau berkenan untuk dikunjungi atau disilaturahimi dalam acara Tadarling. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus ini kita mendapatkan barokah dari pada silaturahim. Karena Nabi Muhammad sendiri telah bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa fi umrihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, juga ingin diluaskan rezekinya, maka hendaklah bersilaturahim. Alhamdulillah kita semua diberi kesempatan untuk bersilaturahim ke rumahnya Mas Nanda. Kemarin juga saya terima informasi Mas Nanda telah kemarin sempat sakit ya, sakit. Alhamdulillah sekarang sudah diberi kesembuhan, kesehatan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya ya, barokah silaturahim dan doa kita bersama. Anak-anakku yang Ustaz cintai dan banggakan. Siap. Yes. Anak-anakku yang Ustaz cintai dan banggakan. Siap. Yes. Yes. Dulu itu ada cerita seorang afdhalut tabi'in. Tabi'in itu adalah masa setelah sahabat. Masa terbaik adalah masanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu adalah masanya para sahabat. Adapun orang yang hidup di zamannya para sahabat atau Nabi Muhammad tapi tidak sampai berjumpa, tidak sampai bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, itu sudah masuk golongan tabi'in atau masa tabi'in. Disebut tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Kata Nabi, khairun quruni qarni, tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Sebaik-baik masa itu adalah masanya Nabi Muhammad, kemudian masanya para sahabat, masanya para tabi'in, dan pengikut tabi'in atau tabi'ut, tabi'in. Nah, ini ada seorang tabi'in ini sangat ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi qadarullah tidak bisa berjumpa. Karena apa? Karena beliau ini merawat ibunya yang sedang sakit. Ibunya yang sedang sakit ini di kota Yaman. Kalian tahu Yaman? Tahu. Yaman atau Hadramaut yang terkenal ya, yang banyak mengeluarkan ulama-ulama di seluruh dunia ya. Atau juga disebut dengan kotanya para wali, Hadramaut Yaman atau di Tarim Yaman. Suatu ketika ibunya yang lagi sakit ini ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh. Akhirnya sama tabiin ini tuh digendong, mulai dari Yaman sampai di Mekah itu digendong. Gendong ibunya pas waktu lagi sakit, sangat berkeinginannya untuk melaksanakan ibadah Haji. Sampai seperti itu, kemudian sampai pulang kembali. Ketika sudah pulang kembali, itu ada salah satu sahabat yang dipesenin sama Nabi. Namanya Sayyidina Umar. Wahai Umar, kamu kalau bepergian ke kota Yaman, ke negara Yaman,
kamu temui orang ini, sesungguhnya dia itu adalah termasuk daripada hambanya Allah yang soleh. Kalau kamu ketemu sama orang ini, kamu minta doakan dulu. Ini Sayyidina Umar, sahabatnya Nabi itu sampai disuruh minta doa sama salah satu tabi'in ini. Sayyidina Umar bertanya-tanya, wah berarti ini adalah orang istimewa, karena Nabi Muhammad sendiri memerintah saya untuk meminta doakan supaya diampuni dosa-dosaku oleh salah satu orang ini. Ketika Rasulullah Muhammad SAW sudah meninggal, akhirnya Sayyidina Umar itu mencari orang tersebut. Tanya ke penduduk Yaman, kamu tahu orang ini, ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Orang-orang nggak ada yang mengira kalau dia itu adalah hamba Allah yang soleh, yang dipilih untuk menjadi kekasihnya. Oh, orang itu loh di sana. Orang itu lagi menggembala kambing, biasanya itu menggembala kambing di gunung, di atas gunung sana. Sama Sayyidina Umar diambil. Apakah betul kamu yang bernama ini? Sama orang tersebut, ya, jenengan ini siapa? Gitu. Saya adalah Umar bin Khattab, Khalifah Rasulullah SAW. Terus akhirnya dia itu, ya saya bernama ini namanya tak sembunyikan dulu, nanti coba kalian tebak siapa. Ya. Kalau kalian tebaknya betul, dapat hadiah. Siapa itu? Kita tahu. Akhirnya benar, ternyata dia adalah salah satu orang yang Sayyidina Umar itu disuruh Nabi Muhammad untuk meminta doa kepadanya. Sayyidina Umar bertanya-tanya, orang ini punya amalan apa kok sehingga Nabi Muhammad itu sampai menyuruh saya untuk datang, untuk mewasiati saya ketika sudah meninggal, kamu datang ke negeri Yaman minta doa sama orang ini supaya dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Sayyidina Umar bertanya-tanya, sakjane sopo ya wong iki? Sakjane sopo wong iki? Kok koyok-koyoke saking mulyane sampai aku iku dikongkon nekani dari jauh-jauh dari Mekah ke Yaman untuk meminta doa supaya dosa-dosaku diampuni. Bertanya-tanya, ditanya. Akhirnya mereka berkomunikasi, ngobrol-ngobrol. Panjenengan ini punya amalan apa? Saya tidak punya amalan apa-apa, wahai Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Saya itu tidak punya amalan apa-apa. Ya saya ini begini, menggembala kambing, makani wedhus. Terus, tapi saya itu dulu waktu ibu saya itu sakit, itu saya merawat. Sampai kemudian ibu saya itu mau pergi haji, itu saya gendong dari rumah sampai ke Mekah sana. Akhirnya Sayyidina Umar itu, oh mungkin itu amalan itulah yang Nabi Muhammad itu sehingga berpesan kepada saya untuk minta doa kepada jenengan. Ternyata apa hikmahnya? Hikmahnya dari berbaktinya kepada ibunya ini tadi waktu sakit dirawat hingga ketika mau ada keinginan haji ke kota Makkah digendong. Kira-kira kamu semua kalau ada ibumu minta pergi haji digendong sampai Mekah mau apa enggak? Gak tahu. Belum pasti. Gak mau, wah ini kapain berarti gak mau ya. Wis. Kudu mau. Orang ibu kamu melahirkan kamu aja taruhannya nyawa kok, masa gendong sini sampai itu kamu mau nggak mau? Kamu kalau nggak ada ibumu ya nggak lahir di dunia ini, betul apa enggak? Betul. Nyawa taruhannya. Kalau kita nggak ada orang tua kita, nggak ada ibu kita, ada ayah kita, ya nggak bisa lahir di dunia ini. Makanya kalau kata orang Jawa itu ada yang mengatakan, ada pepatah Jawa ya, itu orang tua itu adalah ibaratnya itu ridhonya Allah itu. Kalau orang Jawa mengatakan orang tua itu adalah pangeran katon, ibarat Tuhan yang nampak gitu. Kalau itu maksudnya itu adalah ridhonya Allah, ridhonya Tuhan itu sesuai dengan ridhonya orang tua. Kalau orang tuamu itu ridho, kamu sekolah, kamu berangkat kemanapun, maka kamu akan dijaga oleh Allah.
Makanya kamu kalau main kemanapun izin sama orang tua, jangan sampai nyelonong sak karepe dhewe. Itu kalau kamu ingin selamat, ya, kamu dijatuh oleh malaikat-malaikat Allah, kemanapun izin orang tua, kemanapun pamit orang tua. Kamu punya cita-cita yang luhur, minta doakan sama orang tua. Kalau sudah orang tua itu doakan, gurumu doakan, wis jalan menuju apa yang kamu cita-citakan itu los, jalan tol, patas, ya. Lo beneran ini, beneran. Ya. Karena apa? Karena ridhonya orang tua, ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Nah, orang tua ini sebenarnya ada 3. Dengarkan, orang tua ini sebenarnya ada 3. Ada orang tua ruh, ada orang tua jasad, ada orang tua yang tiba-tiba jadi orang tua. Orang tua tiri tat. Bentar. Pertama adalah orang tua ruh. Dia adalah murabbi kita. Dia adalah yang membimbing hati kita sehingga hati kita itu menjadi hati yang bersih, jadi hati yang baik, yang lapang, hati yang ikhlas, hati yang bisa khusyuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah guru-guru kita, adalah ustadz-ustadz kita, adalah kiai-kiai kita, adalah murabbi-murabbi kita. Itu orang tua yang membimbing roh kita. Ada orang tua yang membimbing jasad kita atau merawat jasad kita, yaitu orang yang telah melahirkan kita. Ada orang tua yang tiba-tiba menjadi orang tua. Siapa itu? Adalah mertua. Nanti kalian kalau sudah menikah dapat orang tua tiba-tiba, yaitu mertua. Nah, kamu kalau ingin semuanya itu dilancarkan oleh Allah, ingin semuanya itu terwujud, terlaksana cita-citamu, maka kamu kalau belum menikah, kamu harus meminta 2 ridho orang tuamu ini, yaitu guru-gurumu dan orang tuamu yang melahirkanmu. Tapi kalau besok sudah menikah, 3 ridhonya guru, ridhonya orang tua yang melahirkan, ridhonya mertua. Ini ada 3. Kalau 3 ini sudah kamu gapai, pasti cita-citamu akan terlaksana. Kamu ada urusan apapun, sesulit apapun, nggak usah sowan kemana-mana. Sowan kepada gurumu minta doa, sowan kepada orang tua melahirkan minta doa, sowan kepada mertuamu minta doa, selesai urusan. Karena apa? Ridhonya Allah tergantung pada orang tua. Semuanya sudah ridho, Allah pasti ridho. Kasih Allah jalan yang lurus, kasih Allah yang jalan yang terang benderang tanpa ada halangan apapun. Gitu saja yang dapat bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkhidmat, terus berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan anak-anak yang solim, dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dijadikan anak-anak yang sukses dunia akhirat, membawa derajat orang tua dengan derajat yang sangat tinggi. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semuanya kita nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.